Indonesia, negeri kaya raya dan beragam masyarakatnya. Itulah kata orang di luar sana. Indonesia, negeri ramah tamah, begitulah kelihatannya. Indonesia, negeri makmur dan sejahtera, itulah harapannya. Apakah benar itu semua? Ya, itulah Indonesia, negeri kita tercinta. Sebuah negara yang merdeka 17 Agustus 1945. Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah 17.504 pulau di dalamnya. Sehingga banyak sekali kebudayaan di tiap-tiap daerahnya. Oleh karena itu, banyak negara lain yang iri kepadanya. Masyarakatnya pun memiliki ciri dan khas tersendiri yang menandakan bahwa mereka adalah penduduk Indonesia. Sikap dan kebiasaan para leluhur yang menjadi teladan generasi selanjutnya. Lalu, apa saja yang menjadi ciri masyarakat Indonesia? Mari kita lihat. Nah, orang Indonesia itu sangat terkenal dengan keramahannya. Ini bisa dibuktikan dengan contohnya misalnya ada turis dari luar negeri yang berkunjung ke Indonesia. Orang Indonesia itu akan menyapa juga senyum kepada mereka, bahkan jika mereka belum kenal. Beda dengan orang barat pada umumnya, mereka cenderung lebih susah untuk menyapa dan bersenyum pada orang yang tidak mereka kenal sebelumnya. Kegiatan saling tolong menolong adalah hal yang lumrah atau biasa dilakukan oleh warga negara Indonesia. Akan tetapi, warga negara lain sangat jarang melakukan perilaku tersebut. Nah, maka jangan heran apabila warga negara asing kaget dan kagum melihat warga negara Indonesia yang menerapkan kegiatan saling tolong-menolong kepada warga lokal maupun warga mancanegara. Nah, warga negara Indonesia melakukan kegiatan saling tolong-menolong dengan gratis tanpa pamrih. Jadi tidak akan pernah mengharapkan imbalan apapun, sebab perilaku tersebut sudah mendarah daging di warga negara Indonesia. Nah, contoh tolong-menolong adalah ya benar kamu yang tolong menolong kepada doimu. Namun apa hasilnya? Nihil. Jadi percuma tolong menolong sama doimu. Bercanda deng. Maaf. Gak lucu ya? Ya saya nggak niat ngelawak di sini. Saya niatnya memberikan edukasi kepada Anda semuanya. Oke, contoh nyatanya yang sering dilakukan warga negara Indonesia adalah ketika warga negara Indonesia mengalami musibah bencana alam, maka warga-warga sekitarnya akan rela membantu dalam hal moral maupun finansial. Nah, seperti itu. Lalu contoh terhadap warga negara asing yaitu seperti ketika warga negara asing melakukan wisata kepada negara Indonesia. Nah, di situ warga negara Indonesia akan membantu dengan segenap hati. Karena apa? Ya benar, karena cuan. Enggak, maaf. Bukan karena cuan, tapi karena sudah ada rasa saling tolong-menolong. Nah, maka tak heran apabila warga negara asing mendapat perlakuan seperti warga negaranya sendiri. Sebab warga negara Indonesia sering membantu dengan memberikan tumpangan, penginapan, maupun makanan kepada warga negara asing. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Bangsa Indonesia memiliki jiwa kebersamaan yang tinggi.
biasanya terwujud dalam semangat gotong royong atau kerjasama, serta memiliki rasa peduli yang tinggi. Hal inilah yang sangat jarang kita jumpai di negara-negara bagian barat. Masyarakat Indonesia sangat peduli terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Misal, salah seorang warga mengadakan hajatan, masyarakat sekitar akan bergotong royong membantu warga tersebut untuk menyiapkan hal-hal yang diperlukan, sehingga meringankan beban warga tersebut. Hal itu seperti ungkapan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pekerjaan berat akan terasa ringan jika dikerjakan bersama-sama. Gotong royong seperti itu telah menjadi kebiasaan warga masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kita beruntung tinggal di Indonesia karena memiliki masyarakat yang bukan masyarakat individual, melainkan masyarakat komunal. 4. Orang-orang Indonesia diketahui memiliki sifat keterbukaan dengan orang yang baru dikenal. Orang Indonesia punya sifat terbuka meskipun dengan orang yang baru dikenal. Mereka sangat senang menceritakan tentang segala sesuatu pada orang lain. Hal itu sangat berbeda dengan orang-orang barat. Orang Indonesia lebih banyak berbagi apa yang dia rasakan untuk mengurangi masalah atau beban yang dihadapi, ketimbang harus pergi ke psikiater. Mereka juga mempersilahkan siapa saja tamu yang berkunjung ke rumah mereka, karena di Indonesia kita harus menyambut tamu dengan senang hati. Dan yang tak kalah penting, masyarakat bangsa Indonesia selalu mengingat jasa para pahlawannya. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya upacara dalam rangka memperingati Hari Besar Nasional sebagai wujud rasa terima kasih terhadap jasa para pahlawan. Di Indonesia pun juga banyak terdapat monumen ataupun museum yang selalu dijaga. Bukan hanya itu, nama para pahlawan juga diabadikan sebagai nama jalan. Hal ini bertujuan agar masyarakatnya selalu mengenang dan mengingat nama para pahlawan tersebut di dalam hati dan jiwanya. Namun, yang perlu dipertanyakan adalah apakah kebudayaan ini masih tercermin dengan baik pada kondisi sekarang? Ya, tentu saja jawabannya tidak. Semua sudah mulai luntur satu persatu. Kebiasaan yang menjadi ciri khas Indonesia mulai terkikis dimakan zaman karena tidak adanya kepedulian. Banyak dari masyarakat Indonesia yang teracuni oleh budaya globalisasi. Kebudayaan pun mulai luntur, tak tercermin lagi dalam sikap maupun tutur. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi muda harus mempertahankan dan menjaga identitas bangsa tersebut. Jangan sampai identitas yang seharusnya kita banggakan malah lenyap dimakan waktu. Mari sadarkan diri kita. Kita generasi penerus bangsa. Kita Indonesia. Indonesia bisa, Indonesia jaya.